Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang nilai-nilai kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kalian tahu siapa itu Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dan juga khalifah pertama yang ditunjuk oleh umat Islam menggantikan Rasulullah. Abu Bakar dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari lingkungan suku Quraisy. Bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Toim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghaib bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Silsilah Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad SAW bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar wafat pada Jumadil Awal tahun 634 Masehi atau 13 Hijriah dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling awal memeluk agama Islam atau disebut As-Sabiqunal Awalun. Bagi Abu Bakar As-Siddiq tidaklah sulit untuk mempercayai ajaran Islam karena dia telah mengenal keagungan Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak hingga remaja. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak seorang pun yang saya ajak untuk masuk Islam kecuali dia akan selalu tidak suka terhadap apa yang saya lakukan dan membalas dengan perkataan yang kasar kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya saya tidak pernah mengatakan sesuatu kepadanya kecuali dia akan meyakini kebenaran sesuatu itu dan dia tetap konsisten dengan keyakinannya." Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3 keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj bukanlah sebuah peristiwa yang dapat diterima oleh akal masyarakat Mekah saat itu. Rasulullah sangat memahami bahwa kaumnya tidak akan mampu melihat keagungan dan kekuasaan Allah. Di saat orang lain mendustakan peristiwa tersebut, justru Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkannya. Abu Bakar membenarkan Isra Mi'raj dengan berkata, jika Muhammad SAW berkata seperti itu, dia pasti telah berkata jujur. Abu Bakar percaya dengan Isra Mi'raj tanpa ragu sedikit pun. Dia berkata, sungguh aku tidak ragu sedikit pun atas apa yang dikatakan oleh Muhammad. Bahkan lebih daripada itu, aku membenarkannya atas berita-berita langit yang datang melaluinya pada waktu pagi ataupun petang. Sejak saat itulah Abu Bakar selalu diberi gelar As-Siddiq, sang pembenar. Sikap Abu Bakar yang membenarkan Isra Mi'raj mempunyai pengaruh sangat besar bagi perkembangan Islam di kota Mekkah. Keutamaan Abu Bakar yang kedua adalah menemani Rasulullah saat di Gua Sur. Tahun 622 Masehi, Rasulullah hijrah ke kota Madinah untuk mencari tempat penyebaran Islam yang lebih kondusif. Namun, kaum kafir Quraisy melakukan pengejaran untuk menghalangi niat tersebut. Dalam kondisi terdesak, Rasulullah dan Abu Bakar memilih masuk ke Gua Sur atas petunjuk yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril. Keutamaan yang ketiga yaitu menyerahkan seluruh harta untuk jihad. Perang Tabuk merupakan peperangan terakhir yang diikuti dan dipimpin oleh Rasulullah. Perang tersebut terjadi pada 630 Masehi atau 9 Hijriah menghadapi pasukan Bizantium Romawi Timur yang berjumlah sekitar 40.000 pasukan. Namun akhirnya tidak ada pertempuran yang terjadi karena diadakan perundingan di antara keduanya. Pada peristiwa tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya untuk peperangan. Hal ini membuat kagum para sahabat lainnya. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, diangkat sebagai khalifah. Mendekati wafatnya, Rasulullah menunjuk Abu Bakar untuk menggantikannya menjadi imam sholat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pada suatu saat nanti akan menggantikan Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin setelah wafatnya beliau. Para sahabat Muhajirin dan Ansor segera berkumpul untuk bermusyawarah di suatu tempat yaitu Saqifah Bani Sa'idah dalam rangka memilih pengganti Rasulullah. Dengan cara bermusyawarah, mereka bersepakat memilih dan membayat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Beliau menjabat selama 2 tahun, 632 Masehi sampai 634 Masehi. Di antara alasan Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah adalah yang pertama, sahabat pertama yang masuk Islam di luar keluarga. Yang kedua, karena sahabat yang disegani masyarakat baik muslim ataupun non-muslim. Yang ketiga, sahabat yang setia menemani hijrah Rasulullah ke Madinah.
Yang keempat, karena sahabat yang dipercaya menggantikan posisi imam sholat ketika Rasulullah sakit. Yang kedua, prestasi saat menjabat khalifah Islam. Ada 5 prestasi Abu Bakar saat menjabat khalifah Islam. Yang pertama yaitu memberantas kelompok murtad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan pemberantasan kepada kelompok-kelompok yang murtad dalam perang Riddah. Yang kedua, menertibkan kelompok ingkar zakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, sebagian umat Islam merasa tidak perlu lagi berkewajiban mengeluarkan zakat. Keadaan ini bagi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq harus disadarkan dan ditertibkan. Para pembelot zakat mayoritas berada di Madinah seperti Bani Ghafan dan Bani Bakar. Prestasi Abu Bakar saat menjabat Khalifah Islam yang ketiga yaitu memberantas nabi-nabi palsu. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga melakukan pemberantasan terhadap individu yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah wafat. Yang pertama yaitu ada Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah di wilayah Yamamah dan terbunuh pada perang Yamamah tahun 11 Hijriah. Nabi palsu yang kedua yaitu Tulaiha bin Khuwailid muncul di tengah Bani Asad, Bani Ghatfan, Bani Tayy, Fuzarah dan sekitarnya. Kemudian sadar dan kembali masuk Islam pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya dia menjadi syahid pada peperangan Nahrawan. Nabi palsu yang ketiga yaitu Sajah binti Al-Haris bin Suwaid dari Bani Tamim. Dia adalah pesaing dan mantan istri Musailamah Al-Kadzab. Prestasi yang keempat yaitu membukukan Al-Quran. Setelah umat Islam kehilangan lebih dari 70 muslim penghafal Quran yang gugur pada perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menerima usulan Umar bin Khattab tersebut. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memberi tugas kepada Zaid bin Tsabit untuk menulis dan membukukannya. Setelah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab dan salah seorang istri Rasulullah. Prestasi yang terakhir yaitu memperluas wilayah Islam. Pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi, Khalifah Abu Bakar dapat menaklukkan Persia. Beliau menunjuk 2 panglima yaitu Musanna bin Harisah dan Khalid bin Walid. Lalu Khalifah Abu Bakar berusaha menundukkan kerajaan Romawi dengan membentuk 4 pasukan. Yang pertama, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah mempunyai tugas di daerah Homs, Suriah Utara. Lalu yang kedua, pasukan Amru bin As menundukkan wilayah kekuasaan Romawi Timur di Palestina. Yang ketiga, pasukan Syurahbil bin Sufyan bertugas menaklukkan wilayah Tabuk dan Yordania. Yang keempat yaitu pasukan Yazid bin Abu Sufyan bertugas menaklukkan wilayah Damaskus atau Suriah.